Mungkin selama ini lu merasa manajer investasi itu lebih pintar, punya banyak kelebihan yang membuat mereka jadi lebih jago dalam berinvestasi. Semua itu salah besar, bro. Research di Amerika bilang, manajer investasi tidak bisa secara konsisten mengalahkan performa indeks saham gabungan. Dan 95% manajer investasi, rata-rata performanya selama 10-20 tahun selalu di bawah performa indeks saham gabungan. Kita, investor kecil nih, bisa ngalahin performa manajer investasi. Kok bisa ya? Heran kan? Karena nyatanya, sistem peraturan yang dibuat untuk perusahaan investasi itu tidak berpihak memudahkan kerjaan manajer investasi, malahan jadi hambatan untuk performa manajer investasi. Sedangkan kita, investor kecil nih, punya keuntungan yang manajer investasi tidak punya. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini meringkas buku-buku yang telah gue baca. Video kali ini adalah 5 bungkus ilmu yang gue dapat dari buku The Big Secret for Small Investor karya Joel Greenblatt. Jika kalian suka dengan video ini nantinya, jangan lupa langsung di like. Tanpa banyak ngomong lagi, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama adalah value atau nilai perusahaan. Jika lu terjun ke dunia investasi saham, hal penting yang lu harus pahami adalah lu harus cari tahu nilai dari perusahaan tersebut. Lu harus cari tahu value perusahaan tersebut. Jika lu nggak tahu value dari perusahaan itu, ada baiknya lu nggak usah membeli saham perusahaannya. Dan lebih baik lu untuk membeli Exchange Traded Fund atau ETF atau obligasi negara. Lebih aman. Inti sari untuk untung di investasi saham adalah lu harus cari tahu value dari perusahaan tersebut dan membeli sahamnya di harga yang lebih rendah dari value perusahaan itu. Ada beberapa cara yang sering digunakan untuk menghitung nilai perusahaan, yaitu valuasi estimated earning, valuasi relatif, valuasi akuisisi, valuasi liquidations, dan yang terakhir adalah valuasi sum of the part atau valuasi gabungan. Tentunya, kita mau membeli saham perusahaan yang 30 tahun nantinya masih beroperasi, yang 30 tahun nantinya pendapatannya makin bertambah kan? Singkat cerita, valuasi perusahaan adalah estimasi nilai aset dan semua penghasilan perusahaan di masa depan yang kita perkirakan bisa kita dapatkan dari bisnisnya selama masih beroperasi. Sayangnya, untuk bisa menghitung valuasi perusahaan 10 tahun ke depan aja dengan akurat, itu susah banget. Untuk menghitung valuasi di masa depan, kita semua, baik amatur maupun profesional, hanya berdasarkan perkiraan aja. Perubahan kecil pada estimasi pendapatan di masa depan dapat memberikan dampak besar pada estimasi nilai perusahaan sekarang. Semua cara valuasi itu sangat sulit untuk digunakan dan selalu berujung pada nilai valuasi yang tidak akurat. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi valuasi perusahaan di masa depan dengan akurat, termasuk Warren Buffett, kecuali Tuhan. Jika kita tidak tahu cara menilai valuasi sebuah bisnis, maka kita tidak bisa berinvestasi dengan cermat. Jika kita tidak bisa membuat keputusan cermat, lebih baik kita tidak usah investasi di saham bisnis itu. Bungkusan kedua adalah cara berinvestasi di pasar saham. Hal pertama yang lo harus tanyakan ketika mau berinvestasi di pasar saham adalah, apa performa lu bisa ngalahin obligasi pemerintah? Apa lu bisa mencari valuasi saham perusahaan yang lu mau beli? Jika salah satu jawabannya tidak bisa, lebih baik lu jangan investasi di saham individu. Lebih baik lu investasi di obligasi pemerintah atau di Exchange Traded Fund atau ETF. Mungkin lu bertanya, kenapa obligasi pemerintah atau ETF? Obligasi pemerintah punya resiko gagal bayar yang sangat kecil. Kecil kemungkinannya untuk pemerintah bangkrut, karena mereka punya mesin cetak duit. Walaupun ada negara yang bangkrut, tapi itu persentasenya kecil sekali. Obligasi pemerintah sekarang per tahun 2021 itu 6,2%. Jadi, jika kalian memprediksi kalian bisa untung di kisaran 6-8% atau di bawah 6%, lebih baik kalian beli obligasi pemerintah, karena bunganya fix dan resiko gagal bayarnya itu sangat kecil. Lalu, kenapa ETF? Apa sih itu ETF? Singkat cerita aja ya, karena panjang jika harus gue jelaskan di sini. Jika kalian tertarik dan ingin gue bahas tentang ETF, kalian kasih tahu gue di kolom komen. Jadi, singkat cerita, ETF lahir karena indeks fund dari Vanguard di Amerika.
Fungsi awal ETF adalah untuk meniru performa indeks saham gabungan dengan cara membeli semua saham indeks saham, sehingga hasil performa ETF yang didapat kurang lebih mirip dengan indeks saham gabungan. Pengelolaan portfolio ETF ini sangat pasif, jadi manajer investasi sama sekali tidak bertujuan untuk mengalahkan performa indeks saham gabungan, tetapi untuk menyamai performa indeks saham gabungan. Karena pengelolaan ETF yang pasif, biaya atau fee-nya ini jadi kecil berbanding reksadana yang aktif dikelola. Investasi manajer ETF cuman perlu meniru indeks saham gabungan aja. Jadi misalnya kalau BCA bernilai 20% dari IHSG, maka 20% dari dana ETF kelolaannya ya masuk ke BCA. Fungsi dari ETF pun berkembang. Jadi ada ETF untuk emas, ETF untuk komoditas, ETF untuk banking, ETF untuk consumer product, dan semua bertujuan untuk meniru performa sektoral tersebut. Mungkin dari kalian udah ada yang bertanya, kenapa nggak beli reksadana aja sih? Sabar bos, nanti dibahas kok. Bungkusan ketiga adalah keuntungan investor kecil. Gua dan lu yakin kalau investasi manajer itu udah pasti pintar dan punya keuntungan yang nggak kita punya. Kita dan investasi manajer punya tujuan yang sama kok, yaitu mencari valuasi perusahaan dengan cara memprediksi pendapatan masa depan dan memprediksi berapa pertumbuhan pendapatan perusahaan itu. Jika lu bisa mencari valuasi perusahaan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah, apa lu bisa saingan dengan investasi manajer yang punya duit dan sumber daya informasi yang lebih? Jawabannya, nggak bisa. Jadi, untuk menang, dalam tanda kutip mendapatkan persentase return yang lebih besar daripada mereka, lu harus main dalam permainan yang berbeda. Maksudnya adalah dengan research dan membeli saham perusahaan kecil, di mana perusahaan tersebut tidak masuk dalam jangkauan research manajer investasi. Besar kecilnya perusahaan, lu bisa lihat di market kapitalisasi perusahaan itu. Kenapa manajer investasi jarang fokus ke perusahaan dengan market cap yang kecil? Karena untuk fokus ke saham market cap kecil, investasi manajer tetap butuh effort dan tetap butuh biaya research yang seringkali tidak sebanding dengan returnnya. Sebagai ilustrasi, market cap perusahaan PT ABCD senilai 800 miliar rupiah dan dana kelolaan atau aset under management AUM investasi manajer sejumlah 5 triliun rupiah. Ada peraturan pemerintah yang menyatakan kalau manajer investasi cuma boleh punya 5% dari total ekuitas perusahaan. Ceritanya, saham PT ABCD bagus dan murah banget nih. Manajer investasi, tapi sayangnya cuma bisa beli maksimal 5% dari total saham PT ABCD, senilai 40 miliar. Ceritanya, tahun depan harga sahamnya ini naik 100%, jadi untungnya tuh 40 miliar. Nah, untung 40 miliar dari 5 triliun AUM ini cuma berkontribusi 0,8% dari AUM mereka. Jadi ini jumlahnya sangat kecil. Terlebih lagi, perusahaan market cap kecil bisa menjadi tidak liquid bagi manajer investasi karena jarang ada orang yang trading. Saat beli 5% saham perusahaan, hal tersebut bisa aja mendorong harga sahamnya jadi naik karena tidak banyak yang trading. Dan saat jual 5%, hal tersebut akan mendorong harga sahamnya turun karena alasannya tidak banyak yang trading lagi. Karena itu, akan lebih efisien dan lebih efektif untuk manajer investasi membeli saham dengan market cap yang besar. Investor kecil punya kesempatan bagus untuk membeli perusahaan bagus di harga yang murah dengan mencari perusahaan market cap kecil yang jarang dilihat manajer investasi. Sangat penting juga bagi investor kecil untuk tidak menganalisa dan berinvestasi di banyak perusahaan. Akan lebih baik untuk investor kecil berinvestasi di perusahaan yang kita punya special insight atau pengetahuan yang lebih di industri atau perusahaannya itu. Bungkusan keempat adalah fakta kejam reksadana. 95% performa manajer investasi reksadana kalah dari performa indeks saham gabungan. Kenapa? Kok bisa? Karena pemerintah membuat peraturan dan sistem yang membuat manajer investasi jadi sangat susah untuk mengalahkan indeks saham gabungan.
Gua buat video terpisah menjelaskan kenapa manajer investasi kebanyakan kalah melawan performa indeks saham gabungan. Jika lo tertarik untuk tahu videonya, lihat linknya ada di atas atau di kolom deskripsi dan di akhir video ini. Intinya adalah peraturan dan sistem yang dibuat pemerintah yang membuat manajer investasi jadi terhambat performanya adalah seperti manajer investasi cuma boleh punya 5% dari total ekuitas saham perusahaan yang mereka mau beli. Dan manajer investasi cuma boleh beli maksimal 10% dari AUM mereka. Sehingga ketika ketemu perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, yang nggak gampang untuk didapetin ya, manajer investasi tidak boleh membeli sahamnya itu banyak-banyak. Ditambah lagi, fee atau biaya sejumlah 1-2% membuat manajer investasi berfokus untuk memperbesar AUM mereka. Mereka mau orang berinvestasi di reksadana mereka, jadi mereka bisa dapat fee yang gede. Jeleknya adalah semakin besar AUM mereka, manajer investasi semakin sulit untuk mengalokasikan dananya untuk membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah. Manajer investasi tahu kalau AUM yang besar tidak akan mendatangkan keuntungan buat portfolio mereka. Tetapi di sisi lain, semakin besar AUM, maka fee yang mereka dapatkan jadi semakin besar juga. Mencari manajer investasi yang punya performa bagus dan konsisten itu sama susahnya seperti mencari saham yang bagus. Kebanyakan orang selalu sudah telat ketika mendengar manajer investasi yang bagus. Misalnya, kalau performa manajer investasi itu bagus, otomatis orang-orang pasti dengar dan mau invest di reksadana manajer tersebut. Tapi seringkali ketika kita mau invest di reksadana tersebut, AUM-nya itu sudah menjadi besar dan bakalan semakin sulit untuk manajer investasi tersebut untuk invest di saham-saham yang bagus dan murah yang berpotensi untuk untung besar. Alhasilnya adalah ketika 1-2 tahun performanya jelek atau menurun, orang-orang seringkali pindahin dananya ke reksadana lain yang punya performa yang bagus. Dan hasilnya pun kembali berulang. AUM-nya jadi kegedean dan manajer investasinya susah cari investasi yang bagus. Akhirnya adalah performanya otomatis pasti bakalan menurun. Bungkusan kelima, Value Weighted Index adalah opsi terbaik untuk performa yang bagus. Karena seiring waktu, manajer investasi seringkali tidak bisa mengalahkan market cap indeks saham gabungan. Jadi, lebih baik untuk kita berinvestasi di market cap indeks saham gabungan. Tapi, market cap indeks saham gabungan ini masih kalah dengan equally weighted indeks saham gabungan. Apa sih bedanya? Market cap saham gabungan, pengalokasian dananya ini berdasarkan market kapitalisasi saham yang dibeli. Contohnya, jika market cap BCA di IHSG adalah 20%, maka dana yang dialokasikan ke BCA adalah 20% juga. Jika market cap di Indofood IHSG sejumlah 10%, maka dana yang dialokasikan adalah 10% juga, dan seterusnya. Sedangkan, equally weighted indeks saham gabungan, pengalokasian dananya ini sama rata. Sebagai contoh, ada 25 saham gabungan dan uang 50 miliar. Maka masing-masing saham dialokasikan 2% dananya, atau senilai 20 miliar. Ya, perhitungan adalah 50 miliar dibagi 25 saham. Tapi, buku ini mengklaim kalau Value Weighted Index bisa mengalahkan semuanya. Apa sih Value Weighted Index? Intinya adalah, kita membeli perusahaan dengan PE yang kecil dan ROIC yang tinggi. Kita buat list perusahaan yang PE-nya kecil dengan ROIC yang tinggi, minimal 10%. Lalu berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk lebih detailnya, kalian harus baca bukunya. Lalu, kenapa PE yang kecil? Karena kita mau perusahaan yang murah. Kenapa ROIC yang tinggi? Karena pastinya kita mau beli perusahaan yang terus mengembangkan bisnisnya dong. Lalu pertanyaan ultimatum adalah, apa cara ini langsung menjanjikan return yang selalu positif? Jawabannya, enggak. Ada kalanya return yang dihasilkan lebih buruk. Tetapi, seiring berjalan waktu, performa rata-rata yang dihasilkan lebih bagus dibandingkan dengan yang lain.
Buku ini menyarankan kita untuk berinvestasi menggunakan uang dingin. Uang yang tidak mau kita pakai selama 5 tahun ke depan. Jadi, ketika kalian butuh uang dan harga sahamnya lagi turun, kalian nggak panik menjual sahamnya. Tetapi tetap bisa tenang dan punya kesempatan untuk membeli lagi ketika harga sahamnya menjadi murah. Peran antagonis gue di buku ini, memang buku ini bagus ngejelasin keuntungan small investor dibanding manajer investasi, dan kelemahan kekurangan dari manajer investasi dijelaskan di buku ini. Tapi, poin seperti value weighted index yang dibahas panjang lebar di buku ini masih belum ada di Indonesia per 2021 setahu gue ya. Jadi, menurut gue, masih susah sekali untuk kita implementasikan di reality. Gue sangat berharap manajer investasi Indonesia yang dengar value weighted index ini di video ini bisa segera ngebuat, dan jangan lupa info gue tentunya. Untuk disclaimer, video ini bukanlah financial advice, tetapi dibuat untuk entertainment semata. Video ini dibuat hanya merangkum intisarinya aja. Beberapa detail harus gue lewatin dan sesuaikan untuk keperluan penjelasan yang singkat dan padat dalam video ini. Gue sangat menyarankan lu untuk membeli buku aslinya di toko buku kesayangan dan membaca sendiri untuk lebih detailnya. Gue tutup 5 bungkus ilmu The Big Secret for Small Investor karya Joel Greenblatt. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, langsung di like, share, komen, dan subscribe. Dengan mengklik tombol like untuk video ini, lu telah membantu algoritma YouTube sehingga video ini mudah ditemukan oleh orang lain. Dan pastinya membantu channel ini tetap termotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. 3, 2, 1, cheers guys!